Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi israh li sadri, amin, wa yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Amin. Hadratul Muhtaramin, segenap para alimul ulama, para kiai, para ajengan, para tokoh masyarakat, para sesepuh dan para bini sepuh, baik dari yang tertua sampai yang termuda, yang sangat saya muliakan. Wabil khususil khusus guru urang sadayana yang baru saja menyampaikan nau'illah hasanahnya di hadapan kita, ad-da'i ilallah wal mujahid fi sabilillah, Romo Bapak Kiai Haji Mukhlisin mata'anallah bituli hayati. Amin. Amin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kirain mati tuh, bangkit lagi. Sakit orang kenari ya. Alhamdulillah. Sampai nonton topeng dulu. Yang saya muliakan, Al-Mukarram Al-Muhtaram Abuya Bapak Kiai Haji Mustami, Al-Mukarram Al-Muhtaram Abuya Bapak Kiai Haji Dimyati, Al-Mukarram Al-Muhtaram Bapak Kiai Haji Nujain Tahir, Al-Mukarram Al-Muhtaram Bapak Kiai Haji Sulhi dari Pelamunan. Ini dulu almarhum saya punya orang tua pesantren di Pelamunan bareng sama Abah Kiai Nazir di Kiai Uluzen. Mudah-mudahan para kiai-kiai kita biar pada sehat panjang umur. Al-Mukarram Al-Muhtaram Bapak Kiai Haji Tubagus Ahmad Khazwini, Al-Mukarram Al-Muhtaram Bapak Kiai Haji Tubagus Wardi Ahmad, Al-Mukarram Al-Muhtaram Bapak Kiai Haji Imran Kali Ungu, Al-Mukarram Al-Muhtaram Bapak Kiai Haji Zuhri Kali Ungu, Al-Mukarram Al-Muhtaram Mas Abu Bakar Padma Kusuma, Al-Mukarram Al-Muhtaram Tubagus Demang Said, Al-Mukarram Al-Muhtaram Ibu Nyai Hajah Imas Ira Rafaiyah binti Haji Romli, Al-Mukarram Al-Muhtaram pejabat aparatur pemerintah dari sipil maupun militer, dari bapak-bapak Polri, Bapak Babinsa Bimas Pol yang hadir pada malam hari ini. Yang saya hormati para ibu-ibu haji, bapak-bapak haji, para calon-calon haji. Yang amin saya doain tahun depan berangkat haji. Yang amin saya doain 2-3 bulan ke depan setelah Idul Fitri ada yang berangkatin umroh. Yang amin saya doain pulang dari sini nemu duit 1 miliar. Giliran duit aminnya paling kencang. Alhamdulillah. Itu mau kemana nih kita Willy? Pokoknya Abdulnya ngaji pulang setelah
Kalau kita ngaji kayak begini Pak Bu, tanpa kita sadari dosa kita sekarang lagi Allah angkat, lagi Allah buang semua. Amin. Ini kita wilih. Kita mau ngaji. Sekarang nih Bu, dosa kita lagi dibuang ke langit, langit nolak, enggak mau. Sekarang ini dosa kita lagi dibuang ke gunung, Kang, gunung nolak, enggak mau. Dibuang ke mana lagi? Laut, laut pun nolak, enggak mau. Dibuang ke pusaran bumi, ke perut bumi, bumi pun nolak, enggak mau. Terus dibuangnya kemana? Dibuangnya kepada orang pas waktu ngaji, terus pulang duluan. Woi, ini kita wilih. Mungkin nggak mau balik, mau kencing doang kali ya. Kalau mau kencing kita doain mudah-mudahan kencingnya berjalan dengan lancar. Ada lagi nggak yang mau kencing? Ada. Kalau banyak yang mau kencing, ini acara kita stop dulu sebentar, kita kencing dulu berjamaah. Mungkin suaminya yang mau kencing. Alhamdulillah. Udah banyak banget ilmu yang kita dapat dari Kiai Haji Mukhlisin tadi. Ini acara sungguh luar biasa berkah, dihadiri oleh Ketua MUI kita. Ini luar biasa keberkahannya Bu, Masya Allah. Kalau Ibu tadi lihat hujan yang turun tuh dari langit ke muka bumi, kira-kira banyak apa dikit? Banyak. Enggak ada satupun manusia yang sanggup dapat menghitungnya, Kang. Tapi ada malaikatnya Allah yang bisa dapat menghitung turunnya hujan yang turun dari langit ke muka bumi. Hujan yang turun bisa dihitung sama malaikat tuh. Keren gak malaikat tuh? Hebat gak? Hebat. Profesor doktor mana? Ahli matematika mana yang bisa dapat menghitung turunnya hujan dari langit ke muka bumi? Tidak bakalan sanggup. Tapi malaikatnya Allah sanggup. Ternyata malaikat gak sanggup, Pak. Apa yang malaikat gak sanggup? Menghitung berapa puluh juta rahmat yang Allah berikan kepada kita di dalam rangka kita menghadiri haul Sultan Abdul Mafakir Abdul Qadir. Ini berapa puluh juta rahmat yang Allah turunkan, yang Allah berikan kepada kita saat ini. Tuh, subhanallah. Kan orang bisa masuk ke surga karena dua. Yang pertama karena apa? Sholat. Orang bisa masuk ke dalam surganya Allah pertama karena dia mendapatkan rahmat dari Allah. Yang kedua karena dia mendapatkan syafaat atau pertolongan dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah masukkan kita semua ke dalam surganya. Amin. Bersama junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini malam kita hadir di dalam rangka haul akbar. Ini subhanallah, yang dihauli bukan manusia sembarangan, Pak. Yang dihauli bukan manusia sembarang manusia. Beliau ini hebat luar biasa, karomahnya tadi sudah diceritakan oleh kiai kita. Subhanallah. Beliau walaupun sudah lama ratusan tahun meninggal dunia, tapi bisa menghidupkan orang-orang di Kenari yang masih hidup di alam dunia. Hebat gak Syekh Abdul Mafakir? Hebat. Beliau ini masih ngajarin Kang sama kita manusia yang masih hidup. Setiap kita makhluk yang bernyawa hidup di dunia, enggak ada yang kekal, enggak ada yang abadi, pasti bakalan mati apa meninggal? Meninggal apa mati? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap makhluk yang bernyawa pasti bakalan mati. Qul innal mauta
تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Presiden mati, tukang pensoden mati. Kurang semangat. Mama pakai gudungan biru sembari manyun kan. Ulang sekali lagi. Masih pada semangat semuanya? Tadi kata ketua MUI kita, kata kiai kita, insya Allah acara ini selesai sampai jam 2:30 pagi. Sanggup? Kuat? Kompak semua? Presiden mati, tukang pensoden mati. Gubernur mati, tukang bajigur mati. Camat mati, tukang tomat mati. Lurah mati, tukang gurah mati. RT mati, tukang nete mati. Nete mati juga. Setiap kita pasti bakalan mati. Oh, kan saya mah kagak bakalan mati. Saya ini udah anti tembak, anti peluru. Dibacok gak mempanggang, rambut saya dipotong gak mempanggang. Wow, saya mah gak bakalan mati. Orang yang jawara banget mati. Orang kaya bu, seperti King Abdul Aziz. Kenal? Kenal di mana lu? Kenal aja di TV. Itu King Abdul Aziz, Raja Arab Saudi kan. Duitnya bukan miliaran lagi. Berapa tuh triliunan. Orang yang kaya banget mati. Apalagi yang miskin banget, mau berobat gak punya duit, mati duluan dia. Iya Pak, iya. Orang yang cantik mati, yang jelek mati, yang gemuk mati. Hati gemuk ada. Yang kurus mati. Semuanya pasti bakalan mati. Ada bu yang baru nulis status, statusnya kayak begini nih. Ayo, ada yang tahu gak aku mau pergi kemana? Mati. Siapa tuh dia? Vanessa Angel. Mati. Lagi sehat-sehatnya, lagi gagah-gagahnya suami istri. Mati. Tuh, yang cantik aja mati, apalagi orang sering diledekin, ngebatin dia, baperan. Karena emang sebelum kita ini diciptakan di alam dunia bu, ruh kita sudah terlebih dahulu diciptakan oleh Allah Subhanahu. Ketika ruh kita ini udah diciptakan oleh Allah, di situ Allah mengatakan kepada ruh kita semua, apa kata Allah? Alastu bi rabbikum. Apakah kalian semua mengakui aku adalah Tuhanmu? Dari dulu kita udah bikin teken kontrak sama Allah. Apa jawaban kita kan? Bala syahidna. Iya ya Rabb, Engkau adalah Tuhanku yang satu. Engkau adalah Tuhanku yang esa. Tidak ada Tuhan melainkan Engkau. Enggak kekal hidup di alam ruh bu. Pindah meneh tuh, meneh kan lagi ya. Pindah apa bahasa orang sininya? Balik meneh tuh gitu ya. Iya, pindah bukan balik, pindah lagi ke alam yang selanjutnya. Kemana setelah alam roh? Kemana? Ke alam arham. Nih di rahim, di perut ibu. Hello. Di perut ibu hidup apa mati?
4 bulan, 5 bulan, kadang-kadang suaminya suka kupingnya dideketin ke perut ibunya, kata bapaknya, aduh ayang dilihat anak kita lagi nendang-nendang. Itu sebenarnya kan anaknya kesel, emang apa nendang-nendang mulu, dia nendang balik. Bisa sering ditengokin setiap jam 1 jam 2 malam. Akhirnya anaknya kesel, ditendang lagi sama dia. Ada yang 8 bulan setengah udah brojol, ada apa kagak? Ada. 9 bulan 14 hari emang udah waktunya keluar. Ada yang 13 setengah bulan baru brojol, ada nggak? Namanya bunting kebo. Pas begitu lahir udah kumisan, bisa masak bakso. Nggak kekal hidup di alam arham, di alam rahim, di perut ibu, brojol keluar, pindah lagi ke alam yang selanjutnya. Kemana bu? Ke alam dunia, ke alam yang sekarang ini. Sekarang kita sangat berasa bermain di dalamnya. Kalau kita bermain cantik, kita bermain bagus, artinya kita taat kepada perintah Allah dan Rasulnya. Yang jadi anak bakti nurut sama orang tuanya, yang jadi istri taat kepada suaminya, sama saudara akur, sama teman akur, sama tetangga akur. Nanti pas ketika pindah ke alam yang selanjutnya, yaitu ke alam barzakhiyah, ke alam kubur, di kuburan Kang hidupnya nikmat luar biasa. Kayak Syekh Abdul Mafakhir nih, subhanallah, nikmat hidupnya di alam barzakh. Bahkan beliau masih terus bisa mendoakan kita nih, orang-orang kenari atau peziarah yang sering ziarah ke makbarahnya. Alhamdulillah. Orang yang amalnya soleh itu dikubur bisa menjadi kayak pengantin baru kan. Bahkan bahasanya 6. Tuh dia 6 beneran tidur. Ini ada yang udah nyampe itu udah bener lama. 6 kanaumal ars. Tidurlah kamu seperti tidurnya pengantin baru. Coba dah bu, bayangin bu. Udah pada lemes ya. Itu di kuburan, coba tidurnya kayak pengantin baru. Dulu pas ibu jadi pengantin baru indah banget. Indah nggak bu? Indah. Lagi bahagianya, lagi di alam-alam sama suami. Kadang-kadang suami pura-pura ngomongnya agak dimanyun-manyunin dikit. Kata suaminya, aduh ayang ini muyut capah, hidung capah. Kadang-kadang jalannya aja kalau jatuh, aduh ayang hati-hati gayanya ecek. Tuh pas jadi pengantin baru, pas sudah punya anak 3, punya anak 4, istrinya jatuh. Apa kata suaminya? Emang dasar kotok mata lu. Indah banget di alam kuburnya, di alam barzakhnya. Tapi orang yang amalnya orang yang amalnya jahat, orang yang amalnya jelek di alam dunia, tidak taat kepada perintah Allah dan Rasulnya, yang jadi anak durhaka sama orang tua, yang jadi istri ngelawan mulu ama suam, ngebantah mulu ama suam, sering nyakitin hati suam, kurang syukur ama suam. Ntar pas ketika pindah Pak, mati dia di alam kuburnya, seru. Udah mati, udah meninggal dunia, dikubur di alam kubur. Semua keluarganya pada pulang. Suami yang katanya cinta banget sama ibu pulang nggak? Pulang. Anak yang katanya cinta sayang banget sama orang tuanya pulang nggak ke rumah? Pulang. Semuanya pada pulang, teman-temannya pulang, kerabatnya pulang. Pas begitu udah pada pulang, ada yang nyamperin bu. Bahasa kitabnya begini, biar kayak kelihatan anak pesantren beneran ya. Ja'a malakani, datang 2 malaikat. Ngapain ini malaikat Pak? Fayas'alani, kedua malaikat ini nanya. Apa yang malaikat tanya di alam barzakh, di alam kubur? Marabbuka. Udah seru belum? Belum. Kasih coba deh adik-adik ini.
Deh, ayo coba contohin. Ayo, Marabuka. Kalau yang tidur aja kita suruh contohin ya. Ini nih yang tidur nih. Awas tidur kalau cowok biasanya kan ntar lagi tidur ada yang suka bangun ya. Terbawa kotor kalau lagi bangun. Marabuka wa man nabiyuka wa ma imamuka wa ma kiblatuka wa man ikhwanuka wa ma dinuka dan lain sebagainya. Kalau cewek ditanyanya tinggal diganti belakangnya jadi ki. Kalau cowok ka. Coba contoh. Marabuk wa man nabiyuk. Kalau cewek tinggal diganti ki. Marabuki wa man nabi wa ma imam wa ma kiblat wa man ikhwa. Enak banget tinggal kaki-kaki aja. Kalau amalnya baik bu, alhamdulillah masih hidup. Dia langsung bisa menjawab pertanyaan malaikat. Seperti contohnya Sayyidina Umar, sahabat Nabi. Kenal sama Sayyidina Umar? Bukan Kang Umar, bukan. Umar tukang parkir. Sayyidina Umar itu kan ketika ditanya sama malaikat di alam kuburnya, Marabbuka wa man nabiyuka wa ma imamuka wa ma kiblatuka. Jawabnya galak banget. Siapa kamu pakai nanya-nanya saya? Umar galak banget Umar galak banget. Apakah kau tidak tahu saya Umar, sahabat Rasulullah yang siap mati untuk membela Rasulullah, siap mati untuk membela Islam. Siapa kamu pakai nanya-nanya saya? Siapa? Ceramah belum makan. Tenang Pak Polisi, ini mah keras cuma intonasi doang. Insya Allah nggak ada. Ini pemerintahan. Amin. Ya. Karena ceramah harus kudu pakai intonasi bu. Kalau nggak pakai intonasi jadi pada tidur semuanya ya. Misalkan nih tadi Sayyidina Umar karena beliau terkenal keras, tegas. Siapa kamu pakai nanya-nanya saya? Pantas apa kagak? Kita contohin. Siapa kamu pakai nanya-nanya saya? Intonasi dalam berpidato, dalam berceramah. Alhamdulillah. Umar galak banget ditanya sama malaikat munkar. Kalau yang amalnya soleh, yang amalnya baik, yang amalnya cakep. Tapi kalau yang amalnya yang amalnya jelek, yang amalnya jahat, tidak taat kepada perintah Allah dan Rasulnya, ketika malaikat munkar kan nanya, Marabbuka wa man nabiyuka. Saya mau tompoin di depan mukanya gitu kan, iya. Marabbuka wa man nabiyuka. Kalau yang amalnya jelek bu, yang kerjaannya selama hidup di dunia sukanya ngedrink, ngefly, ngeboat, tripping, giting tuh, yang terbius dengan heroin, morfin, TKW, brandy, whisky, sampanye, bulonya, martini, vodka, AO, sabu-sabu, putau, cipas regal, wine white, wine red, ciu, raja wali, mix, rokoknya sinte, apa lagi Pak Polisi? Amer, cap orang tua, topi miring, topi nenclek. Pas ketika ditanya, matinya belum sempat tobat, ditanya sama malaikat, Marabbuka, lidahnya kaku, bibirnya tidak bisa bergerak. Ketika malaikat munkar bertanya, Marabbuka, ketawa. Ini mah biar serem malah ketawa bocah. Serem ketawa. Aturan gitu nggak perlu ketawa. Ini bocahnya aja lo kenali begini tuh. Yang sakti semua. Alhamdulillah. Apalagi Abah Nadir tuh subhanallah. Kelihatan dari wajahnya lelah banget. Dari pagi beliau
belum tidur ini, belum istirahat. Mudah-mudahan Abah Kiai Nadir sehat selalu, panjang umur. Amin ya Rabbal. Duitnya mudah-mudahan makin banyak. Ya Rabbal. Sampai mana tadi? Itu pas begitu dia nggak bisa jawab, Bu, pertanyaan malaikat. Kata nakir, malaikat nakir begitu, bagaimana ini Kar? Lah, gua mau terserah lu Kir, katanya. Ambil pentungan, Bu. Pentungannya kan gede banget, segede alaihi walad dolin. Saking gedenya, dia ambil pentungannya. Oh, kaget kan? Itu baru pentungannya dong. Karena dia nggak bisa jawab pertanyaan malaikat, diapain itu orang? Dikebok. Ada kol-kolannya tuh. Kol-kol bro tadi agak sedikit aneh nih. Dipukulin itu orang, dikemplangin sampai seluruh tubuhnya hancur kan. Kulitnya terkelupas. Pokoknya udah nggak kekenalan dah kalau itu dia. Hancur luar biasa. Pas begitu udah hancur, diganti lagi dengan yang baru. Pas udah baru lagi, jadi lagi wujudnya, ditanya lagi, waman nabiyuka, gak bisa jawab lagi. Haus. Lu itu mah, lu tinggal minum doang, susu ada, aqua ada. Ngomong bocah dulu ya. Mudah-mudahan yang masih duduk nih saya doain gedenya jadi Presiden Republik Indonesia. Yang duduk yang paling depan nih, yang gak tiduran, insya Allah gedenya jadi Gubernur DKI Jakarta. Yang tiduran, yang ngajinya sambil tidur-tiduran, ntar gedenya jadi penggali kuburan. Woi Bombong, bangun lo Bombong. Yang paling gede lu, paling gede juga. Enak banget ya nonton layar ini pula. Biasa ada pikirannya Bu. Tapi nggak apa-apa Bu, masih anak-anak mah ya. Kalau bapaknya tiduran begitu masih timpuk pakai mic. Alhamdulillah. Itu orang setelah udah diganti lagi wujudnya dengan yang baru, ditanya gak bisa jawab, diketik lagi kan, dipukulin lagi, hancur lagi sehancur-hancurnya. Setelah udah hancur, diganti lagi dengan yang baru, ditanya lagi, wama dinuka, gak bisa jawab, diketik lagi, hancur lagi, diganti lagi dengan yang baru, begitu seterusnya. Pas begitu udah sadar dia kan, dipukulin, digedingin, dikemplangin, diapain lagi? Gaplokin tuh, digaplokin. Di situ dia baru sadar Bu, ngomong dia. Apa kata dia? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu akum minas salihin. Rabbi duh Gusti kawula, kembalikan aku ya Allah ke alam dunia sebentar aja ya Allah, sebentar. Mau ngapain itu orang Bu? Hah? Udah kenceng salah. Itu orang mau sodakoh, fa'asodakoh tuh, mau bersedekah. Wa akum minas salihin, agar aku tergolong daripada hamba-hambamu yang soleh. Makanya semasih kita hidup di alam dunia, punya rezeki jangan pelit-pelit tuh. Tadi kata Kiai Mukhlis ya Bu ya. Misalkan nih kita ada rezeki lebih, ada pembangunan pesantren, ada pembangunan mushola, ada pembangunan madrasah, kudu dibantu. Kalau kita kagak punya duit, bantu lewat tenaga. Tenaga kita nggak punya, lemes lentoy, bisa bantu pakai pemikiran, ide-ide cemerlang. Kalau emang ide cemerlangnya kagak ada, bantu
bantu pakai doa. Ini udah doain kagak, bantuin kagak, ngata-ngatain, mulu ngata-ngatain. Ada di sini orang yang begitu ada? Kalau ada yang mana orangnya? Biarin itu urusannya Abah Nadir, tenang-tenang aja. Sehari juga mulutnya menyong. Alhamdulillah. Kalau kita nggak bisa bantu pakai uang, pakai tenaga, pakai pemikiran, doain ya Allah. Itu ada orang warga sini lagi bangun mushola, lagi bangun masjid, lagi bangun madrasah, lagi bangun pesantren. Tolong lancarin ya Allah, beri rezeki yang banyak buat dia ya Allah. Jangan dikata-kata. Orang yang suka ngata-ngatain itu Kang berarti mainnya kagak jauh. Iya apa iya? Bener apa kagak? Tuh, makanya semasi kita ini diberikan nikmat hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Apalagi sebentar lagi kita akan kedatangan satu bulan yang sangat mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Kenapa bulan suci Ramadan sering kita sebut sebagai bulan suci? Misalkan kayak Muharram, yang kita sebut sebagai bulan suci, jarang yang menyebutkan begitu. Tapi Ramadan hampir semuanya menyebutkan sebagai bulan suci Ramadan, karena di dalamnya kebaikan-kebaikan Allah lipat gandakan pahalanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini saya mau nanya sama orang Kenari nih, mau orang kampung sini, bentar lagi mau Ramadan. Ya, bentar lagi kan ya? Insya Allah kalau kagak salah tanggal 2 April udah masuk kita untuk berpuasa. Mau datang bulan Ramadan nih Kang, Bu, seneng apa kagak? Bahagia apa kagak? Insya Allah min ahlil jannah semua. Man fariha bidukhuli Ramadan harramallah jasadahu 'alan niran. Allahnya jelek banget ya. Saya sampai keringet-keringetan ini tuh. Macet-macetan berangkat tadi dari abis kisah banget, langsung macet tadi Bu, macet. Dari pas Bitung kemarinnya macet. Saya baca tadi Allahnya jelek banget. Mana lewat belakang tadi benar saya lewat sini nih. Tuh lewat jalanan sini sawah. Sini lewat sawah. Lewat sawah ini lewat sawah. Sini lewat sawah. Sini lewat sawah. Lewat sawah. Ayo sebut nama Allah yang semarah. Sebut nama Allah yang semangat. Sebelum tangan kanan saya berhenti, terus sebut asmane Gusti. Gimana, siap semua? Siap. Are you ready? Ayo siap-siap, tarik napasnya. Nih, sebelum tangan kanan saya ini berhenti, terus sebut nama Allah. Man fariha bidukhuli Ramadan harramallah jasadahu 'alan niran. Nenek-nenek ngikutin juga kan sampai ngampos. Siapa orang yang bergembira tuh yafrah. Faraha yafrahu, senang hati. Bidukhuli Ramadan, akan masuknya bulan suci Ramadan. Haramallah, maka Allah akan haramkan apa yang Allah akan haramkan. Jasadahu. Punya ini kembali kepada wong tadi yang senang itu. Orang-orang yang senang akan datangnya bulan suci Ramadan. Di kitab Mirzani. Mana nih kita Mirzani? Pokoknya kalau ada yang bangun saya bacain. Itu orang-orang yang senang jasadnya diharapkan dibakar, ada niron dibakar di
panas api neraka. Tuh baru senangnya doang Kang, baru bahagianya doang. Akan datangnya bulan suci Ramadan, jasad kita Allah haramkan dibakar, disentuh oleh api neraka. Apalagi nanti di bulan suci Ramadan, amalan-amalan baik yang wajib yang sunnah kita kerjakan, berlipat-lipat ganda pahala yang Allah akan kasih buat kita. Di bulan suci Ramadan kita tadarus Al-Quran dari pagi sampai sore sampai malam, ketemu pagi lagi. Belum lagi malamnya kita ada sholat sunnah, apa namanya Bu? 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 Ditanya diem aja. Saya jadi takut ini Kang, matanya melotot, ditanya diem aja. Pada kesurupan nanti. Malamnya sholat sunnah apa Bu? Terawih. Itu kan kalau kita nih sholat sunat terawih di malam yang pertama aja, itu fadilahnya, keutamaannya itu luar biasa. Siapa orang umatnya baginda Rasulullah, nih kita semua amin, yang menjalankan sholat sunat terawih di malam yang pertama, itu fadilahnya sama kayak dia baru dilahirkan dari rahim, dari perut ibunya, sama seperti orok. Ngerti tidak orok? Apa? Bayi apa? Baby. Coba lihat jatuh orok. Kalau ada saudara, tetangga, teman yang baru ngelahirin punya orok, pasti saudara-saudara yang lain, teman-temannya yang lain pada datang semuanya. Iya apa kagak Bu? Iya. Setiap saudara, tetangga yang datang, gak ada yang legang tangan, pasti ada aja yang dibawakan. Ada yang bawain handuk kecil, selimut bayi, baby face, terus apa lagi? Tempat tiduran bayi, kasur orok gitu ya. Malah yang aneh itu baby itu orok belum punya gigi. Ada yang bawain rengginang, akar kelapa, kue celorot. Akhirnya yang makan itu akar kelapa siapanya Bu? Oroknya apa ibunya? Itu kan gara-gara akibat si orok yang kagak punya dosa. Orang kalau kagak punya dosa, artinya rezekinya berkah, lancar, dari mana aja datang ya, alhamdulillah. Nah ini yang menyebabkan rezeki kita seret, dunia kita ini semrawut karena kita kebanyakan jauh, bahkan lari dari Gusti Allah. Orang Pak kalau udah jauh dari Allah, ngapain aja sulit, ngapain aja susah. Dagang dimodelin sama orang tua bures, dimodelin sama encang ludes, dimodelin sama encing melepes. Kasihan banget mana nasibnya selalu apes, sono sini kena peres, bikin badan jadi lemes. Tidur semalam gak bisa pules karena terbayang sama hostess. Ngeliat orang makan nasi rames, dia cuma makanin daun tales. Itu gara-gara ibadatnya pada males. Makanya mau masuk bulan suci Ramadan, saya dan kita doa semuanya, mudah-mudahan badan kita Allah sehatkan, amin. Rezekinya biar pada lancar semuanya, amin. Ya Rabbal. Tapi walaupun rezekinya seret, ibu bapak mesti bersyukur punya anak yang soleh-solehah kayak begini nih. Buktinya apa? Udah jam segini tuh, pas jam 12. Pas, coba lihat jamnya. Ya. Pas jam 2, pas jam 12. Nih anak-anak yang soleh masih terus dipaksain walaupun ngantuk-ngantuk kayak begitu. Ada yang matanya udah beler banget begini. Saya ini jangan lama-lama biar ini udah beler banget. Tapi ditahan-tahanin Bu, karena cinta sama ulama, cinta sama Syekh Mafakhir ya. Ini anak-anak yang soleh kayak begini nih. Insya Allah bukan soleh doang, tapi pinter-pinter juga. Boleh gak kepinterannya saya tes? Boleh? Insya Allah jangankan bahasa Arab Bu, ibu-ibu juga mungkin pada jago semua. Orang sini, kalau soal bahasa Arab udah jago. Bahasa Inggris juga insya Allah jago. Coba dah saya pengen tes bahasa Arabnya, boleh? Boleh. Boleh Bu? Boleh. Bu? Boleh. Bu? Boleh. Udah aja kali ya. Emang anak dicuekin.
Bu, boleh saya tes bahasa Arabnya boleh? Coba bahasa Arabnya satu. Apa? Ayo semuanya bahasa Arabnya satu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, Sabatun, 8, Samaniyatun, 9, 10. Subhanallah, pinter-pinter bahasa Arabnya orang Kenari. Alhamdulillah. Coba bahasa Inggrisnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Nenek katanya nenek. Mentang-mentang 9 nen 2 jadi nenek. Jorok banget. Jadi pengen pulang. Alhamdulillah. Insya Allah emang investasi yang paling sangat berharga anak yang soleh itu. Kalau kita udah mati, udah meninggal dunia, bukannya duit yang banyak, investasi bukan. Investasi yang paling sangat berharga adalah kalau kita udah mati, udah meninggal dunia, kita masih meninggalkan anak keturunan yang soleh dan soleh. Kenapa? Karena doanya yang kita harapkan. Termasuk orang-orang tua kita yang sekarang ini sudah meninggal dunia. Bukan cuma beliau doang, Syekh Abdul Mafakir Abdul Qadir yang sekarang sedang makin bahagia. Termasuk engkong kita, nenek kita, ayah ibu kita. Ini malam ini sekarang, bahkan dari pagi ini acara, mereka sedang tersenyum bahagia. Kenapa? Karena ada anaknya, cucunya, menantunya, saudara-saudarinya yang terus mendoakan beliau. Bahagianya itu Bu luar biasa. Ini saya mau tanya lagi sama ibu-ibu, boleh Bu? Boleh. Bu, boleh. Kalau ibu pulang dari sini nih, terus tiba-tiba ada orang nunggu di rumah. Kata orang tarik nunggu itu, Bu, ini saya ada uang 10 miliar. Saya kasih buat ibu. Senang gak Bu? 10 miliar. Pernah ngeliat duitnya? Pernah? Belum. Kalau saya pernah dulu, alhamdulillah, ngeliat duit sampai serumah Bu. Berapa puluh triliun itu. Jadi jarak berapa ini tuh Pak, udah kecium bau duit itu. Tuh subhanallah. Dikasih duit 10 miliar buat ibu, senangnya udah luar biasa. Dikasih mobil Alphard 5, tuh gua nanggung-nanggung. Dikasih mobil Alphard 5, seneng apa kagak? Bahagia apa kagak? Kalau kagak mah bego namanya. Iya Pak iya. Kalau orang dikasih mobil 5 Alphard kagak bahagia. Tolong, iya Pak iya. Orang dikasih kagak mau ya, nggak seneng. Itu kan ya ibaratnya tembok netes. Dikasih tanah puluhan hektar misalkan buat ibu, seneng apa kagak Bu? Nah itu tanah, itu mobil, duit yang puluhan triliun, puluhan miliar, termasuk daripada isinya dunia. Orang tua kita mendapatkan kiriman doa dari anaknya, dari cucunya, menantu saudara-saudarinya. Bahagianya lebih bahagia ketimbang dikasih dunia beserta isi-isinya. Tuh coba deh bayangkan. Lebih bahagia ketimbang dikasih dunia beserta isi-isinya. Mudah-mudahan Allah jadikan diri kita, anak keturunan kita, anak yang soleh dan solehah. Amin. Ya Rabbal. Ayo kita baca sholawat semua bersama-sama. Mudah-mudahan dengan sholawat yang kita bacakan, Allah kabulkan semua hajat dan cita-cita kita. Amin. Ya Rabbal. Ya Bu, Pak, mau sholawatan apa? Apa baik? Bareng-bareng tapi ya. Ayo sholawat apa baik ya. Ya. Apa baik? Apa baik? Semuanya. Apa baik? Mana suaranya? Apa baik? Apa baik? Apa baik? Allahumma shalli ala Muhammad. Memang kalau gurunya gendeng, muridnya
terserah saya, ntar jamaah yang ngikutin aja gitu, tinggal ngikutin, mau ya? Terserah saya ya. Oke lah kalau begitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Sarat ala al-buraqi fi sab'atin tibaqi. Semuanya. Cara ini terserah ulet. Ya, katanya terserah saya. Pas begitu, ayo bu, terusin bu. Meneng semua. Sotoy banget sih, sotoy. Ayo kita kompakin dulu, mau selawat apa? Jangan apa baik, primen. Ayo mau selawatan apa kak? Ini saya bersyukur tadi ada Bang Muqaddam, Ustadz Muqaddam tadi ziarah ke sini, salah satu daripada keturunan Syabul Mafakhir. Itu vokalis El Corona, sering main ke rumah saya. Dan kalau lagu gambusnya bu enak banget tuh. Ada ikan di dalam kolam, ada janda, apa tuh pantun janda ya. Itu lagu-lagu Melayu. Belum lagi lagu-lagu gambusnya. Mayu Zalgat tuh dulu beliau terkenalnya Mayu Zalgat. Boleh saya nyanyiin di sini boleh? Mana lagu gambus boleh? ما يزال قد تعوير بالتلاقي حبكم في الحشا مدى الباقي واذكر اياماتك الجميله قرب البعد خلانا الطويل دانا وحدانا وحدانا ودانا. Ayo bantuin dong, bantuin. Dana wahdana wahdana. Buahnya tinggi, jangan dipetik di siang hari. Entah siapa jodohku nanti, sampai sekarang masih sendiri. Jalanlah jalan. Kemana nih? Maunya nih? Mau jalan-jalan kemana? Jalanlah jalan ke kota Paris, lihatlah gedung berbaris-baris. Walaupun mati di ujung keris, asalkan dapat tinta yang manis. Nenek-nenek gak usah nyengir. Ini mah dinda. Tuh ada Ustadz Muqaddam tadi tuh ngobrol lama sama Abah Nadir. Alhamdulillah. Sekarang lagi viral-viralnya bu, dengan gambus, namanya tim gambus El Corona. Tuh kalau di YouTube ada tuh gambus El Corona. Timbul tuh ya zuriat daripada Syekh Abdul Mafakhir, sering silaturahim ke rumah, sering juga main gambus bareng di Jakarta. Doakan beliau juga biar sehat panjang umur, sukses selalu karirnya, amin. Ayo kita selawatan, ini mau selawatan apa jadinya? Nah, apa bayar lagi? Yang mau direkam gak apa-apa, ntar yang mau nge-tag Instagram boleh ya, @ZakiMubarak_Al-Madinah. Ini nenek-nenek punya IG gak? Nek, ntar ketik itu ntar tanya sama cucunya, itu apa sih Neng? Itu yang tulisan aman begini-begini tuh. Zaki Mubarak Al-Madinah. Ntar bisa di-tag di situ ya. Ntar saya ini balik ntar insya Allah. Mudah-mudahan yang punya IG followersnya makin banyak ini. Tuh. Kalau nenek-nenek mah tenang banget lagi. Tuh. Merem banget. Ya Allah. Mudah-mudahan biar pada makin berkah. Kita ngalap barokah Syekh Abdul Mafakhir Abdul Qadir ya Bu ya Pak ya. Saya pun hadir ke sini ngalap barokah dari beliau. Ayo kita baca sholawat Tibil Qulub bersama-sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin ya rabbal. Ini Bu Pak ceramah terpanjang dari hari Minggu sampai hari Senin ya. Alhamdulillah. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Yang benar itu datang dari Allah, yang salah itu datang dari Al-Fakir yang bodoh ini, yang dhaif, yang banyak salah dan dosanya ini. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Jangan lupa nanti Ramadan tonton aksi Indo, karena ada aksi Indonesia dari seluruh Indonesia. Oke, siap? Daripada nonton yang jalan-jalan gitu ya, mending kita nonton ceramah aja jam 2 pagi ya Bu ya. Insya Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.